Saudara-saudara yang terkasih, para frater, selamat pagi sekali lagi. Maaf, saya agak flu. Saya sebenarnya alergi dengan dingin. Jadi setiap kali saya pulang kampung, pasti pagi-pagi selalu flu. Itu nasib seorang yang alergi dingin. Di Tamalanti, saya punya kemenakan sepupu umur 3 tahun. Untuk membantu dia mengenal orang, ibunya itu mengajarkan sebuah lagu kepadanya. Dikatakan seperti ini: cari kakak di mana, di mana. Dia akan tunjuk kakaknya, di sana, di sana. Cari tante di mana, di mana. Dia akan tunjuk tantenya, di sana, di sana. Cari pastor di mana, di mana. Dia akan tunjuk saya, di sana, di sana. Cari mama di mana, di mana. Karena sementara digendong, dia akan mengatakan di sini, di sini. Nah, celakanya saat papanya cari papa di mana, di mana. Karena papanya tidak ada di situ, dia mengatakan di kafe, di kafe. Mungkin di Malotong maksudnya ya. Yang saya mau katakan bahwa seorang anak itu akan mengenal kita berdasarkan ciri-ciri kita. Entah itu jabatan, entah itu relasi kita dengan anak itu, entah kita kedekatan, dia akan mengenal itu berdasarkan ciri-ciri itu. Nah, inilah yang bisa menjadi salah satu inspirasi bagi kita berhadapan dengan bacaan-bacaan yang ditawarkan gereja pada hari ini. Dalam bacaan pertama, ada 2 yang ditampilkan, yakni Sodom dan Gomora yang mewakili orang fasik, dan Abraham yang kemudian tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kamu akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Bagaimana kalau di kota itu ada 50 orang benar? Saya tidak menghancurkannya. 45 orang benar, saya tidak menghancurkannya. 30 orang benar, saya tidak menghancurkannya. Akhirnya 10 orang benar, saya tidak akan menghancurkannya. Lihat, orang benar dikenal dari sikapnya yang benar. Orang fasik dikenal dari sikapnya yang fasik. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan akhirnya melanjutkan bacaan ini, Tuhan akhirnya tidak mendapatkan 10 orang benar di Sodom dan Gomora. Salah satu inspirasi yang dapat kita tangkap adalah bagaimana dengan kehidupan kita. Kalau misalnya Tuhan mau datang di masa, bisa tidak menemukan 10 orang benar? Paling tidak kita di antara sini lebih daripada 10. Paling tidak kita bisa menjadi salah satu orang benar. Itulah ciri khas yang kita tampilkan, bagaimana saya dan Anda menampilkan diri sebagai orang benar yang bisa menyelamatkan negeri Sodom dan Gomora, yang bisa menyelamatkan atau bisa memberikan sesuatu yang lain dibandingkan orang fasik yang lainnya. Kita dipanggil untuk menjadi orang benar. Dalam bacaan Injil pun kita seperti itu. Kita dipanggil untuk menjadi saudara-saudari bagi yang lain. Kenapa bisa? Karena Tuhan mengatakan ketika Tuhan menyebut Allah, dia menyebut Bapa. Ketika Anda mengatakan Bapa, saya mengatakan Bapa, Hendra mengatakan Bapa, Sudirman mengatakan Bapa, oh berarti kita saudara ya? Oh iya, nanti saya pergi makan rumahmu nah. Karena saudara. Tapi karena saudara, maka akhirnya kita memiliki ikatan yang dalam, yang akhirnya membuat kita satu sama lain bisa mengingatkan satu sama lain. Inilah ciri khas kita, ciri khas yang kita tampilkan juga sebagai orang beriman. Kalau dalam bacaan pertama kita diajak menjadi 10 orang benar, dalam bacaan Injil kita diajak untuk menjadi saudara bagi orang lain. Paling tidak itu adalah inspirasi menjadi orang benar, menjadi saudara bagi orang lain. Jangan akhirnya datang sahabat, datang kepada kita, akhirnya kita seperti tertutup, tetapi terbukalah menjadi saudara bagi orang lain. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Beberapa hari yang lalu, seorang sahabat mengirim satu anekdot yang sangat bagus kepada saya. Kisahnya tentang anak SMA. Suatu hari, seorang guru agama, mungkin kita sebut guru agama ini namanya Yusuf Nundi, bisa jadi.
Dia memberikan kertas, 2 kertas kepada para muridnya. Dia mengatakan seperti ini, anak-anak, ada 2 kertas. Tulislah pengetahuanmu tentang Allah dan tulislah pengetahuanmu tentang iblis. Waktumu 10 menit. Lalu kemudian anak itu mulai menulis pengetahuannya tentang Allah dan tentang iblis. Ada yang 3 menit sudah selesai, ada yang 5 menit sudah selesai, ada yang 6 menit sudah selesai, berpindah dari Allah, berpindah kepada iblis. Tapi ada satu anak yang dia sangat terus menulis tentang Allah. Dia menulis tentang Allah. Lalu Yusuf Nundi melihat, loh kok sudah 5 menit masih menulis tentang Allah. 5 menit lagi dia menulis tentang Allah. 6 menit lagi dia tidak berubah. 7 menit lagi dia tidak berubah. 2 menit lagi tidak berubah. 1 menit lagi tidak berubah. Waktu habis, kumpul. Lalu dikumpullah 2 kertas itu. Ada anak yang menulis tentang Allah 2 kalimat, 10 kalimat tentang iblis. Ada anak yang menulis kalimat tentang Allah 1 paragraf, kalimat tentang iblis 1 paragraf. Ada anak yang menulis kalimat tentang Allah 1 halaman, ada tentang iblis 1 halaman. Rata-rata tentang iblis banyak. Tapi anak yang terakhir ini, dia menulis 2 kalimat, 2 halaman timbal balik tentang Allah, sedangkan tentang iblis 0. Lalu Yusuf Nundi ini panggil dia, Dek, enggak tahu apa panggil Dek atau nak ya. Nak, saya sudah bilang sama kamu, perintah Bapak jelas. Perintah Bapak memberikan kepada kalian 2 kertas untuk menjawab siapa pengetahuanmu tentang Allah, pengetahuanmu tentang iblis. Dan semua temanmu menjawab dengan benar, meskipun tidak semuanya sama panjangnya. Tapi kamu menulis pengetahuan tentang Allah 2 halaman, sedangkan tentang iblis tidak ada. Kenapa? Apakah perintah Bapak tidak jelas? Lalu anak itu mengatakan, Pak Yusuf, saya mohon maaf. Saking asiknya saya dengan Allah, saya tidak punya waktu untuk iblis. Iya, bagus ya. Saking asiknya pada Allah, tidak punya waktu dengan iblis. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita mau menjadi 10 orang benar itu, mampukah kita asik dengan Allah? Jangan sampai kalau saya bertanya kepada anaknya Anda, anak-anak, cari mama di mana? Di mana? Jawabnya di tetangga, di tetangga. Buat apa? Menggosip, menggosip. Wah, tuh, celaka 12 kali. Cari papa di mana? Di mana? Di Malotong, di Malotong. Wah. Mampukah kita menjadi 10 orang benar itu dengan asik dengan Allah? Kita bisa merefleksikan dalam hidup kita. Kalau misalnya 1 hari kita punya waktu 24 jam dan 1/3 jam kita pakai untuk istirahat, berarti kita masih punya waktu berapa jam itu? 16 jam. Dan 8 jam kita pakai untuk bekerja dan 8 jam kita pakai bersama keluarga. Kira-kira kita lebih asik pada Allah atau kita lebih asik pada iblis? Kira-kira kita lebih banyak berusaha untuk terbuka menjadi saudara dengan yang lain atau kita menjadi musuh dengan orang lain? Tetangga yang punya mobil, saya yang sakit hati. Aduh, kok bisa ya? Kenapa sakit hati? Tetangga saya punya mobil. Aduh. Kenapa sakit hati? Karena dia anaknya berhasil. Aduh. Jangan sampai seperti itu. Beranikah kita menjadi saudara? Beranikah kita menjadi 10 yang menjadi orang benar itu? Dan salah satu yang bisa kita buat adalah asik dengan Allah. Dan ketika saya bertanya kepada anak Anda, cari papa di mana? Di mana? Nah, jawabnya di pena, di pena. Buat apa? Buat apa? Rosario, rosario. Wah, itu baru oke. Dibandingkan di tetangga, mak gosip. Di mana? Di mana cari bapak? Di tetangga. Buat apa? Main domino. Woi, QQ. Woi, bisa jadi. Atau sabung ayam. Lebih banyak itu ada seorang ibu yang mengatakan, Pastor, saya cemburu kepada ayam saya. Kenapa? Bapak saya itu suami saya, setiap saat dia memperhatikan ayamnya,
Dia setiap saat membelikan jagung untuk ayamnya. Saya tidak pernah dibelikan lipstik. Bagaimana itu pastor? Oh gampang, apa? Ambil pisau potong ayamnya supaya perhatiannya tertuju kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi pada minggu biasa yang ke-17 ini kita diajak untuk lebih asik dengan Allah, menjadi saudara bagi orang lain, dan menjadi 10 orang benar yang bisa mengubah kehidupan masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.